Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati kita yang paling dalam. Ialah Allah pencipta langit tanpa tiang dan menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Allah yang maha pengasih, yang kasih sayangnya tak pernah pilih kasih. Allah yang penyayang, yang tak pernah pandang-pandang sayang. Telah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak pernah sanggup menghitungnya. Sebuah pepatah mengatakan bahwasanya nikmat yang Allah berikan kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Walaupun ranting menjadi penanya, seluruh air yang ada di lautan menjadi tintanya, dan dedaunan yang ada di muka bumi ini menjadi kertasnya. Kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini sejalan firman Allah yang artinya, jika kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka kalian tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada pemimpin kita, kepada tauladan kita. Beliaulah putra Abdullah si jantung Siti Aminah, intan mutiara di kota Mekah, bagaikan cahaya di kota Madinah. Beliaulah Sayyidul Mursalin, penghulu sekaligus Nabi. Beliaulah penutup segala Nabi, yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD selaku dosen bidang studi akidah akhlak yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Pada kesempatan hari ini, saya Erliani Diningsi akan menjelaskan tentang pembahasan yang ketujuh, yaitu beriman kepada hari akhir. Pembahasannya ada 5. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada hari akhir. 2. Macam-macam hari akhir dan tanda-tanda hari akhir. 3. Peristiwa hari akhir dan peristiwa setelahnya. 4. Balasan amal baik dan buruk. 5. Hikmah beriman kepada hari akhir. Orang muslim meyakini dunia mempunyai saat terakhir di mana dia berhenti adanya, dan mempunyai hari lain yang tidak mempunyai penghabisan. Kemudian datanglah kehidupan kedua, yaitu hari lain di dunia akhirat. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua makhluk, mengumpulkan mereka untuk dihisap. Orang baik dibalas dengan kenikmatan abadi di surga, dan orang jahat dibalas dengan siksa yang menghinakan di neraka. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Iman menurut bahasa yaitu percaya atau meyakini, sedangkan hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur, dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada hari akhir adalah meyakini dan mempercayai sepenuh hati bahwasannya hari akhir itu pasti akan tiba. Beriman kepada hari akhir termasuk salah satu iman yang ke-6. Kita wajib beriman kepada hari akhir. Suatu saat Allah akan menentukan hari akhir, yakninya hancur alam semesta tanpa ada yang ketinggalan sedikit pun, sebagai awal adanya alam akhirat. Sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah pasti adanya. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Yang kedua yaitu macam-macam dan tanda-tanda kiamat. Macam-macam kiamat ada 2. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang berjawa dalam skala kecil. Kiamat sugro sudah sering terjadi.
bahkan bersifat umum atau sudah biasa terjadi di lingkungan kita. Ini merupakan salah satu teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia yang masih hidup untuk kembali ke jalan yang lurus dengan cara bertaubat. Manusia akan mengalami kebinasaan. Hal yang harus kita sadari adalah bahwa tidak ada satu makhluk pun yang lolos dari kematian. Kematian tidak mengenal usia, tua, muda, anak-anak, dewasa, sehat maupun sakit. Apabila telah ajal datang, tidak ada yang bisa mengundurkan atau memajukannya. Yang kedua yaitu kiamat kubro, kiamat besar, peristiwa yang amat besar, karena pada saat itu dengan kodrat dan iradatnya alam semesta beserta isinya akan hancur lebur. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan datang secara tiba-tiba. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Tanda-tanda kiamat kecil diantaranya adalah tanda-tanda kiamat kubro. Tentunya guncangan yang dahsyat. Guncangan tersebut juga disebut dalam Al-Quran, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 1-2. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Kiamat juga ditandai munculnya kabut. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Tanda yang ketiga, ada binatang yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih. Yang keempat yaitu Dajjal. Matanya buta, tepatnya mata sebelah kanan. Fitnahnya adalah fitnah yang paling besar yang akan dihadapi oleh orang-orang yang hidup di akhir zaman. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam dan Yakjud dan Makjud. Yang ketiga yaitu peristiwa hari akhir dan peristiwa setelahnya. Yang pertama, peniupan 2 kali sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama semua makhluk hidup dimatikan. Tiupan kedua dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alam barzah, batas antara alam dunia dengan alam akhirat dan dapat disebut dengan alam kubur. Yang ketiga, yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Yang keempat yaitu yaumul hasar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk diadili. Semua manusia pada saat itu sangat payah karena matahari dekat dengannya dan manusia dibanjiri keringat, namun Allah akan memberikan pertolongan kepada 7 golongan. Yang kelima, yaumul hisab, perhitungan amal baik dan buruk pada saat di dunia. Semua bibir terkunci, hanya anggota badan yang bersaksi. Yang keenam, yaumul mizan, hari pertimbangan amal baik dan buruk yang dilakukan manusia di dunia. Yang ketujuh, syuratul mustaqim, jembatan yang membentang di atas neraka
permukaan titian yang sangat tipis dan tajam dan lebih tipis dari rambut. Untuk melewati jembatan ini sesuai dengan amal kita. Ada yang melewati secepat kilat, angin, terbang, berlari, merangkak, dan lain-lain. Yang kedelapan, surga dan neraka. Surga penuh dengan rahmat, sedangkan neraka penuh dengan siksaan. Kedahsyatan hari kiamat mampu meluluhkan segala yang ada di alam semesta ini. Al-Quran telah memberikan gambaran dalam surat Al-Qari'ah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah yang artinya hari kiamat. Kata Al-Qari'ah berasal dari kata qoro'ah yang berarti mengetuk. Suara menggelegar yang diakibatkan oleh kehancuran alam sangat keras hingga seakan mengetuk lalu memekakan telinga, bahkan hati dan pikiran. Namun semua peristiwa besar yang mencekam juga dinamakan Al-Qari'ah, baik disertai suara keras maupun tidak. Ayat kedua yaitu Mal-Qari'ah yang artinya, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pengulangan kata ini menggambarkan rasa heran dan mencekam. Seakan-akan secara sederhana diilustrasikan pintu yang diketuk keras tidak seperti selama ini, sehingga ditanyakan siapa yang mengetuk pintu itu. Surat Al-Qari'ah ayat 3. Wa ma adraka mal qari'ah yang artinya, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kalimat ini sekaligus merupakan kalimat penguat untuk memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya hari kiamat. Surat Al-Qari'ah ayat keempat. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus yang artinya, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Yang keempat yaitu balasan amal baik dan buruk. Balasan amal baik. Bila kita berbuat baik, maka akan mendapatkan ganjaran dan masuk surga. Gambaran di surga yaitu yang pertama, di dalam surga terdapat sungai-sungai dan mata air yang mengalir. Yang kedua, luas surga seluas langit dan bumi. Yang ketiga, penghuni surga mempunyai istri yang suci. Yang keempat, di dalam surga tidak merasa lelah. Yang kelima, di dalam surga merasa bersaudara dan tidak ada perkataan yang sia-sia. Yang keenam, salam adalah ucapan penghormatan di dalam surga. Balasan amal buruk. Apabila seseorang mengerjakan amal buruk, maka akan mendapatkan siksaan dari Allah. Gambaran di neraka yang pertama, minuman berupa air yang mendidih dan tidak melegakan. Yang kedua, makanan berupa pohon yang berduri dan tidak menyenangkan. Yang ketiga, dijaga oleh malaikat yang keras. Yang keempat, suara api neraka gemuruh, menakutkan dan memekakan telinga. Yang kelima, manusia yang berdosa menjadi kayu bakarnya. Yang keenam, neraka adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Pembahasan kelima yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Di antara hikmahnya yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Kuasa. 2. Memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap terpuji dan menjauhkan diri dari sikap tercela. 3. Memberikan dorongan untuk bersikap optimis, tawakal serta sabar meskipun tertimpa musibah. 4. Memperoleh ketentraman dan ketenangan. Yang kelima, memperoleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala perbuatan manusia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kehilafan, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Kesalahan terdapat pada saya dan kebenaran hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.